Suka duka dalam menjadi seorang bidan yang ditugaskan di desa terpencil tentunya beraneka ragam. Salah satu kejadian yang paling diingat Bayah ialah ketika dirinya harus menolong persalinan yang ada di anak desa Panaan. Di mana untuk menuju anak desa tersebut, ia harus menaiki ketinting atau perahu, karena tidak ada akses jalan yang dapat dilalui kecuali aliran sungai. Suka duka bekerja di wilayah terpencil itu ya nggak bisa disebutkan kalau kita sebutkan satu persatu, karena pasti banyak sekali. Jadi saya sebutkan beberapa saja. Jadi yang pertama itu saya pernah nolong persalinan, tapi dengan keadaan jalan bukan di desa Panaannya, tapi di anak desa Panaan. Nah jadi saya harus ke sana itu menaiki ketenteng atau jukung kalau orang-orang sini bilang. Nah jadi dengan waktu yang sangat lama itu saya datang ke sana itu, pada saat itu saya itu sampai ke sana itu pasiennya sudah melahirkan. Setelah itu terjadi perdarahan karena yang menolong pada saat itu kan tidak ada bidan yang mempunyai fasilitas yang lengkap. Disitulah saat kita perlu teman, di saat kita perlu bantuan, di situ tidak ada bantuan sama sekali. Jadi kita harus benar-benar pure menggunakan tenaga kita, benar-benar menggunakan alat-alat yang ada pada saat itu. Jadi pada saat itu dengan keadaan yang seperti itu ya alhamdulillah bisa saya tangani ya, karena kondisi itu tadi itu pengalaman yang paling berkesan menurut saya ya, karena pada saat itu memang ada perdarahan yang hebat. Dengan kondisi yang seperti itu, alhamdulillah bisa tertangani dengan baik. Tidak selalu tentang duka. Bertugas di desa terpencil memberikan banyak pelajaran berharga bagi Bayah, sehingga membuatnya tak patah semangat untuk menjalankan tugas. Dengan ditugaskan di tempat terpencil, dirinya dapat belajar dari masyarakat desa Panaan bagaimana hidup sederhana dan mandiri. Terlebih keramahan dari masyarakat desa yang membuatnya betah bertugas di desa ini. Kalau sukanya di sini sangat banyak karena kita bisa belajar dari masyarakat tentang menjadi hidup mandiri itu bagaimana, hidup di hutan itu bagaimana, sayur mayur tidak perlu kita harus cari jauh-jauh, di dekat-dekat kita seperti rebung, seperti sayur-sayur pakis itu kan di sini sangat mudah. Itu senangnya di sini, dan masyarakatnya itu sangat welcome, sangat baik, sangat terbuka dengan tenaga kesehatan yang di sini. Jadi sangat menyenangkan menurut saya bekerja di desa terpencil ini, karena mereka tidak ada merasa lebih tinggi atau lebih rendah atau mereka semua merasa sama gitu. Jadi nggak ada rasa iri, rasa jadi menurut saya bekerja di desa terpencil ini sangat menyenangkan. Berada di tempat seperti ini, sebuah senyuman hangat dan ucapan terima kasih adalah bayaran tertinggi yang ia dapat dari pasien. Pengalamannya selama bertugas membuatnya belajar untuk lebih menghargai hidup, serta mensyukuri setiap kebahagiaan kecil yang sering luput dari perhatiannya. Ia juga menuturkan menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan di daerah terpencil tak hanya memerlukan semangat, tetapi juga keteguhan hati. Selain minim sarana, ada kalanya jasa pekerjaan mereka hanya dibayar dengan beras, sayur, atau buah-buahan. Ya, kalau misalnya masalah dana itu ya pasti terjadi ya kalau di desa terpencil itu. Karena Karena mata pencaharian di sini kan rata-rata itu kalau bahasa di sini itu menuri, atau dalam bahasa Jawa itu nderes, atau nyadap karet. Itu aja pekerjaan mereka, sama ke kebun sayur, kebun padi. Jadi otomatis yang mereka kalau tidak bisa bayar biasanya mereka dengan sayuran atau dengan pisang atau dengan beras, biasanya seperti itu kalau misalnya nggak ada dana untuk yang lain. Terkadang ada juga yang nanti sebulan 2 bulan ada uang ya dikasihkan ke saya. Terkadang
ya ada yang cuman bilang terima kasih, yaitu hal yang biasa lah menurut saya, karena memang keadaannya di sini seperti itu. Jadi makanya saya tekankan lagi, dari kita seorang bidan itu harus mempunyai niat yang ikhlas, niat yang tulus kepada masyarakat agar bisa tetap bisa senang, bisa bangga, bisa ikhlas bekerja di sini. Ya dengan itu, walaupun tidak bisa dibayar dengan uang, kan kita setidaknya masih bisa berbesar hati karena bisa menolong orang dengan selamat. Salah satu motivasi Bayah saat bertugas di desa terpencil ini diantaranya dapat memberikan hak yang sama antara masyarakat yang berada di pedalaman dengan masyarakat yang ada di perkotaan, yakni hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan maksimal. Motivasi saya adalah saya ingin memberikan hak yang sama antara masyarakat yang berada di pedalaman dengan masyarakat yang ada di perkotaan sana, bahwasanya mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan maksimal. Namun itulah sesungguhnya hakikat pengabdian. Terkadang kesulitan yang ia rasakan sebanding dengan kebahagiaan yang ia dapatkan. Menurut Bayah, pengabdian ini menjadi kesempatan bagi dirinya untuk menjadi orang baik. Keluarga baru yang ia temui di sini juga menjadi kebahagiaan tersendiri baginya. Bagi bidan yang satu ini, pengabdian kepada masyarakat di pedalaman telah memenuhi impiannya selama ini, yakni berguna bagi masyarakat sekitar, tak peduli siapapun mereka, apapun sukunya dan apapun agamanya.